Cek, aman Mas. Sudah ya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua media massa, kawan-kawan media sosial dan semuanya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan menunggu kami. Ini tim namanya Bala RRT, yaitu Barisan Pembela Roy, Rismond, dan Tifa atau Dr. Tifa. Karena memang kuasa yang diberikan kami Bala RRT itu hanya kepada 3 orang saja, ya, dari 3 orang, bukan kepada 3 orang, dari 3 orang saja, yaitu prinsipal yang merupakan klaster kedua yang akan masuk sesungguhnya pada pukul 14.00. Tetapi karena klaster pertama belum selesai, maka kita bisa gunakan kesempatan ini untuk melakukan press conference. Jadi mereka ini datang menghormati undangan dari Polda Metro Jaya. Karena de facto yang menyampaikan permohonan itu ada 2 tim Egy Sujana, penasihat hukumnya, dan kemudian tim TAKA, tim advokasi, anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis. Pada waktu itu Rismond Sianipar masih menjadi bagian dari tim itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ketiganya ingin bersatu kembali. Dr. Tifa yang sebelumnya memang sudah tidak masuk tim itu kira-kira 5-6 bulan yang lalu, kemudian bersatu kembali dan kemudian membentuk tim baru yang namanya Bela RRT. Bagaimana dengan tim yang lama? Tim yang lama tetap bekerja sesuai dengan mandatnya. Makanya kan tadi kan Roy Suryo tetap tidak gampang juga untuk membagi dirinya kan, karena separuh di tim ini, separuh lainnya di tim yang lain. Tetapi yang ingin kami pastikan adalah kita bersinergi. Kepentingan kita adalah bagaimana bekerja untuk kepentingan prinsipal. Jadi pengantinnya prinsipal, pengiringnya ya jangan cekcok, oke? Yang paling penting prinsipalnya sudah kompak. Dan kita sudah beberapa kali membuat press conference di mana 3 prinsipal itu hadir, termasuk tadi sesungguhnya. Kami minta maaf karena undangan kami ternyata tidak sampai ke rekan-rekan sekalian, gara-garanya saya tidak tahu nomor handphone kalian. Makanya kemudian nanti kita komunikasi dan sudah dicatat nomor handphonenya kan? Oke. Untuk menyingkat waktu, maka saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Rismond Sianipar untuk memaparkan apa yang ingin dia sampaikan, aspirasi dia dalam GPK, yaitu gelar perkara khusus. Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Ya, rekan-rekan media. Ya, hal pertama yang ingin saya sampaikan pada gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025 ini adalah kami berharap ya hal yang sama tidak terjadi pada gelar perkara khusus di Bareskrim pada 9 Juli 2025, yaitu ijazah analog dari Pak Joko Widodo tidak ditampilkan, transkrip nilai tidak juga ditampilkan, dokumen pendukung KKN juga tidak ditampilkan, dan satu pun pada saat itu tidak ditampilkan. Dokumen analog apapun, baik yang analog maupun digital itu tidak ditampilkan. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi hari ini. Ya, jadi kami akan mendengarkan dulu ya kajian-kajian dari para ahli dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak Pak Jokowi yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dengan cara yang tidak ilmiah. Oleh karena itu kami juga meminta untuk membantahnya karena kami telah membuktikannya juga, dan kami ya meminta dan membawa 2 ahli ya, Dr. Ridho Rahmadi dan Profesor Tono Saksono untuk menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan, kajian kami adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam rumpun ilmu digital image processing. Oleh karena itu kami ingin ada argumentasi yang seimbang sehingga para penyidik maupun pengawasan penyidikan ataupun pihak eksternal bisa menentukan sikap selanjutnya setelah gelar perkara khusus ini dituntaskan. Terima kasih, gitu aja. Ya, semuanya keduanya berkaitan dengan digital image processing dan artificial intelligence dan data klinis ya, data medis. Oke. Dan gimana kalau misalkan nanti ternyata memang sudah ditunjukkan, karena kan kalau misalkan dari klaster yang satu tadi informasi yang kami dapatkan dari Bang Fauzinuddin ya juga belum ditampilkan ijazahnya gitu. Ya, kekecewaan kami berarti sama ya, kekecewaan kami, sikap kami sama. Bagaimana mungkin seseorang 8 orang ini ya dijadikan tersangka
tetapi alat bukti utamanya atau causa primanya, yaitu ijazah analog Joko Widodo itu tidak ditampilkan. Terus berarti sementara keyakinan atau pernyataan resmi dari UGM lewat rektornya dan Bareskrim maupun Polda Metro Jaya telah meyakini, telah menguji bahwa itu asli atau identik. Ya, kalau memang itu benar, ya dapat diverifikasi oleh pihak independen dan kami, ya kenapa takut? Itu aja. Dan kami berbeda dengan klaster yang pertama, kami juga akan menuntut supaya dokumen-dokumen pendukung dari Pak Joko Widodo, yaitu ijazah analognya, transkrip nilainya, dan dokumen pendukung KKN-nya ditampilkan secara jelas dan terang. Begitu. Pak, mungkin output dari gelar perkara dengan dua saksi dalam rangka Ya. Dua ahli. Ya, kan selama ini dalam proses keputusan penersangkaan kami itu kan didasarkan sepihak ya. Ahli yang dihadirkan di Polda Metro Jaya yang diperiksa atau diambil keterangannya di depan penyidik. Sementara ahli dari kami itu belum didengarkan keterangannya. Ini kan keilmuan. Keilmuan artinya saintifik, artinya terbuka. Ya, tidak sepihak. Bahkan seharusnya ini sebenarnya bukan di proses hukum, harusnya ini diselesaikan di seminar ilmiah internasional maupun nasional gitu. Oke, nah, Dokter Diva ya. Oke, gantian ya. Oke. Oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya.